Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan perkenalkan, saya Afifah Sugiwahyuni akan membagikan sedikit tutorial terkait bagaimana sih cara menentukan yield strength pada stress strain curve. Yield strength itu adalah kekuatan luluh pada kurva tegangan-regangan stress strain curve. Bagaimana cara menentukannya? Caranya dengan metode 0,2% offside method. Nah, kita harus tahu dulu nih, kurva tegangan-regangan ini apa sih? Jadi, kurva tegangan-regangan atau stress strain curve ini adalah hasil pengolahan data ketika suatu material telah diuji tarik atau diberi beban pada saat uji tersebut, dan itu untuk penentuan apa? Tentu saja untuk penentuan sifat mekanik dari material itu. Nah, pada kurva ini kita bisa punya nilai strain atau nilai regangan sebagai sumbu X-nya dan nilai stress sebagai sumbu Y-nya, seperti itu. Dan dalam kurva ini banyak fase, ada beberapa fase yang dialami material tersebut ketika diuji tarik. Nah, ini nih ada penjelasannya. Tapi sebelum itu kita langsung saja ke tahapannya, jadi sembari menjelaskan, sembari melakukan. Nah, di sini ada tahapannya nih. Yang pertama, kita akan buat terlebih dahulu kurva stress strain-nya. Jelas, jadi kita harus ke Microsoft Excel dan kita di sini saya punya yang Microsoft Excel-nya versi 2010 dan saya sudah punya data di sini. Nah, ini kita delete dulu karena bekas yang tadi. Ternyata kita sudah punya data nih, hasil pengolahan dari uji tarik suatu material. Di sini ada data bebannya berapa, di sini ada data D-length atau perpanjangan dari beban tersebut selagi diuji tarik gitu, dan ada nilai stres tentu saja, juga nilai strain-nya tentu saja. Sekarang kita langsung bagaimana cara membuat kurva stress strain-nya. Kita kembali ke Excel, kemudian kita insert dan kita pencet scatter. Kita pilih scatter yang with smooth lines. Jadi dengan yang garisnya tidak tajam gitu ya. Kurvanya tidak tajam dan tanpa markers terlebih dahulu karena gak apa-apa, nanti itu bisa belakangan. Seperti itu. Kita langsung klik kanan dan select data, kemudian kita langsung ke add, kemudian kita langsung ke series name. Ini kita namakan saja stress strain curve. Kemudian kita masukkan series X value atau sumbu X-nya. Ya jelas dong, kita masukin nilai strain-nya. Kemudian untuk sumbu Y-nya atau series Y values adalah nilai stress ya. Kita habisin semua data ini. Nah, kemudian kita oke dan voila, kita dapat stress strain curve-nya. Tapi ini masih plain, masih mentah sekali. Karena kita harus menentukan nih yang mana fase ini, yang mana fase itu gitu. Jadi kita langsung nih cara supaya gampang atau mudah menentukan fase-fase ini adalah dengan cara mencari yield strength-nya. Yield strength atau kekuatan lulu ini akan menjadi salah satu batas juga nih yang bisa menandakan yang mana sih daerah elastisnya material itu dan mana sih daerah plastisnya material itu. Kemudian di daerah plastis itu kan ada batas proporsionalnya, kemudian ada batas elastisnya, kemudian di daerah plastis juga kan nanti akan ada batas maksimum atau titik maksimum, kemudian ada breaking point atau titik hancur dari si material itu. Pokoknya banyak nih. Jadi kita harus tentukan dulu yield strength-nya. Bagaimana caranya? Kita langsung ke tahapan kedua. Nah, di sini ternyata kita buat kurva linear. Kurva linear. Dan juga kita dapatkan persamaan linear ya. Dan kita juga harus dapatkan nilai R squared value atau R kuadratnya. Kita kembali ke Excel, kemudian kita mungkin sekarang akan mencari persamaan linear nih. Ini kan stress strain curve gitu. Kita bikin baru aja persamaan linear ya. Kenapa sih kita harus menentukan persamaan linear dari data-data ini? Karena persamaan linear itu akan menunjukkan batas proporsionalitas di mana nilai stres dan nilai strainnya itu berbanding lurus dari material ini. Jadi ketika stresnya naik, strainnya juga akan naik gitu. Pertambahan beban ini akan menyebabkan kedua nilai ini proporsional dan ini akan sangat mengikuti aturan Hooke atau hukum Hooke gitu. Kita insert kali ya, kita insert terus kita scatter sama yang smooth without markers, kemudian kita select data seperti tadi, kemudian add, kita namai saja linear curve
seperti ini, dan untuk sumbu X-nya sama. Tetapi kita coba-coba dulu nih. Maksudnya coba-coba gimana? Kita cari aja dulu yang linearnya tuh sampai mana sih gitu. Ibaratnya kita mencari batas proporsional, ini kan untuk mencari batas proporsional. Kita cari batasnya sampai mana sih kayak gitu. Nah, oke dulu karena udah masukin nih. Sekarang kita cek. Cara ceknya gimana? Tinggal klik kanan dari si grafik lagi, kita add trend line, dan kita tambahkan display equation on chart, dan juga display R-squared value-nya juga. Nah, muncul kan di sini. Sekarang kita pencet si grafik birunya ini, dan kita bisa lihat nih, oh ternyata tadi kita menambahkan si nilai stress strain ini sampai sini. Dan kita lihat nih R-squared value atau nilai R kuadratnya perlu nih untuk kita tambahkan dan kita ketahui karena dia akan menunjukkan seberapa linear sih data kita gitu. Artinya seberapa proporsional sih nilai stress dan strain itu ketika diberi beban atau ketika diuji tarik. Seperti itu. Nah, di sini kan R-squared-nya adalah 0,9933. Jadi, semakin mendekati ke 1, maka semakin bagus gitu. Which is good. Dan kita juga dapat persamaannya di sini. Tapi sekarang kita belum pastikan betul-betul. Kita coba-coba lagi. Gimana kalau datanya ditambahin? Dia masih linear nggak? Masih proporsional tidak? Gitu. Ternyata masih. Kita tambah lagi. Ternyata masih, kita tambah lagi. Ternyata masih, kita tambah lagi. Karena 0,99 ini masih mendekati 1 gitu, jadi masih bagus, artinya masih sangat proporsional gitu. Karena ketika nilainya benar-benar 1 juga kan itu amat linear kan, berarti itu sangat awal gitu, jadi benar-benar data awal sekali. Pasti kan masih linear banget, masih R-squared value-nya pasti 1 tok gitu, 1 bulat. Nah, ini kan udah mulai data-data menengah gitu. Nah, di sini masih 0,99. Kita coba yuk tambahin lagi datanya. Loh, ternyata udah nggak linear nih, sudah tidak linear. Karena ternyata dia R-squared-nya turun jadi 0,6 gitu. Berarti ini sudah bukan sampai sini nilai stress 56 dan strain-nya itu 0,005. Ternyata itu sudah bukan batas proporsional ataupun batas elastisitas dari si material tersebut gitu. Jadi kita bisa turunkan kembali. Nah, berarti kan tadi batasnya di sini nih. Batasnya di sini kan. Setelah pokoknya melebihi si stress dan strain segini, dia udah tidak linear. Berarti tandanya dia sudah lewat dari fase elastisnya. Berarti tandanya apa tuh? Nah, kita kembali ke Word nih. Berarti tandanya dia masuk ke batas elastis. Batas di mana saat terjadi kenaikan stres, si strain masih akan naik secara proporsional. Hal ini juga menandakan saat stres hilang, maka strain akan kembali ke posisi awal yang berarti material kembali ke bentuk semula atau fase elastis atau sifat elastis. Jadi, ini adalah batas elastisitasnya nih sampai sini. Karena dia masih akan kembali ke bentuk semula dan dia masih linear, masih proporsional. Tapi lewat daripada itu dia sudah tidak linear. Yang mana tandanya si stres dan strain ini sudah tidak proporsional dan itu sudah tidak elastis gitu. Sudah bukan fase elastis lagi, udah lewat gitu. Jadi inilah nih yang 53 dan 0,021 ini adalah batas elastisitasnya. Terus gimana dengan batas proporsionalnya? Jelas batas proporsionalnya adalah daerah sebelum batas elastis dong ya kan, karena ya sebelum itu pasti masih proporsional, masih linear. Jadi kita bisa turunkan deh untuk mencari si batas proporsional karena itu niat awal kita. Maka kita membuat linear curve dan voila, di sini R-squared-nya adalah 0,9927 dan didapatkan persamaannya. Persamaannya ini untuk apa sih? Jadi persamaannya ini kalau kita lihat ke tahapan berikutnya adalah kita harus menghitung nih, mulai masuk ke metode offsetnya. Kita hitung 0,2% offset strain dan juga 0,2% offset stress. Kemudian kita harus mencari yang modulus value atau modulus yang atau modulus elastisitas.
Nah, caranya gimana mendapatkan yang modulus? Gampang kok, karena kita sudah mendapatkan kurva linearnya atau batas proporsionalnya. Maka, dari persamaan linear ini, kita dapat Y sama dengan AX plus B, yang mana si nilai A ini adalah modulus elastisitasnya atau yang modulus.